Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Tanjung Priuk. Mari kita mempersiapkan hati kita memulai ibadah hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 678 ayat 1, Bertobatlah kau pada Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-29 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kemiskinan, kekurangan, dan bencana adalah ragam sengsara yang menjadi tanggung jawab umat pilihan. Sejak awal, Tuhan menyediakan semua kebutuhan manusia secara lengkap dan sempurna. Namun kemudian manusia kehilangan hak atas berkat itu karena jatuh ke dalam dosa. Maka hidup berkesejahteraan dan berkemakmuran hanya harapan yang jauh dan impian yang tidak tercukupkan. Manusia terjebak pada kantong-kantong kemiskinan, kekurangan, dan penderitaan. Untuk mengentaskan itulah orang benar disadarkan akan tanggung jawab sosial dan ekonomi untuk mengatasinya. Perhatian akan kemiskinan dan kekurangan dinyatakan kepada Israel sebagai standar kebenaran Allah Pencipta. Dia menjamin pemeliharaan bagi siapa saja yang sungguh membantu orang miskin dan berkekurangan. Untuk menanggung orang miskin dan melarat, banyak berkat Allah melimpah atas mereka yang memberi untuk memenuhi kebutuhan jasmania atau rohania sesamanya. Dari berkat yang kita terima, ada bagian untuk orang miskin di sekitar kita. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2, disaksikan perbuatan iman jemaat purba. Saudara-saudari yang terkasih, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka tetap bermurahan walau didera kemiskinannya. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita diarahkan pada titik perhatian yang sama. Kita harus juga memberi perhatian dan pertolongan sebagai tanda dan bias kasih sayang Tuhan kepada manusia. Agar orang miskin kita perlakukan dengan adil dan penuh belas kasihan. Di Lukas dikatakan, Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan." Kemiskinan bukan akhir dan kutukan, tetapi kesempatan untuk mendapatkan prioritas, kebaikan, dan saluran berkat Tuhan. Maka marilah memberi bukan sekedar kasihan, tapi karena belas kasih yang diteladankan oleh Yesus. Memberi keadilan kepada orang miskin adalah menempatkan manusia sama di hadapan Tuhan, Sang Maha Pengasih. Kemiskinan dan kesengsaraan adalah dunia nyata, di mana orang benar melakukan tugas suci, pemeliharaan Tuhan. Kita adalah pelaksana tugas mulia ini dengan penuh iman dan juga kasih. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Besar, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas anugerah luar biasa berupa napas kehidupan yang Engkau telah berikan kepada kami. Berkati dan lindungilah kami senantiasa di dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk senantiasa dapat memenuhi dan juga menghidupi firman-Mu itu. Biarlah kiranya dimanapun kami berada,
kami senantiasa melakukan firman-Mu. Ya Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai orang tua, terkhusus yang mengikuti renungan harian pada hari ini. Berkati mereka di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Biarlah kiranya roh Tuhan yang selalu menuntun dan membimbing mereka. Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Tuhan juga memberikan kesembuhan buat mereka yang terbaring lemah karena sakit yang mereka alami, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan Allah Bapa, berkati setiap pekerjaan para jemaat-Mu. Berkati para jemaat-Mu yang saat ini sedang berlayar dan juga sedang di dalam perjalanan. Biarlah Tuhan yang melindungi mereka dan selalu memberikan kesejahteraan bagi mereka. Bapa yang baik, bagi para jemaat-Mu yang pada hari ini memperingati hari kelahiran dan pernikahan mereka, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan buat mereka kesehatan, panjang umur, dan tambahkan berkat berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Berkatilah gereja-Mu di dalam setiap pelayanannya, terlebih sebentar lagi ketika di tanggal 27 Oktober kami pun akan melaksanakan pesta Gotilon di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati agar semuanya berjalan dengan baik, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa, sempurnakanlah kiranya doa dan permohonan kami ini ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita pada hari ini, dan selamat beraktivitas buat kita semua. Salam sehat selalu. Shalom. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa sesaat lagi kita akan mengadakan Pesta Gotilon sebagai rangkaian dari seluruh program pelayanan gereja kita di tahun 2024 ini. Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai sosialisasi untuk Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan bulan Oktober 2024 mendatang. Pesta Gotilon adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, perlindungan, dan berkat yang kita terima dalam 1 tahun perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita sehingga bisa melalui berbagai keadaan baik suka maupun duka. Pesta Gotilon akan kita rayakan bersama pada hari Minggu 27 Oktober 2024 dalam satu kali ibadah Minggu masuk pukul 9 pagi. Di dalam ibadah akan dilakukan juga penyematan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun ke atas. Kemudian perayaan akan dilakukan di Gedung Serbaguna setelah makan siang bersama. Di dalam perayaan kita akan mengadakan tortor ketika menyerahkan sati-sati dari setiap sektor. Ada beberapa bentuk dalam pengumpulan dana di dalam perayaan Gotilon tahun ini. Tahun ini kita rencanakan sumber dana kita adalah 1. Sati-sati per sektor seperti biasa. 2. Sati-sati per keluarga atau tok-tok ripe per keluarga minimal Rp200.000 dan setiap penerimaan ini akan diwartakan dalam lembar warta gereja kita setiap minggu sampai mendekati hari pesta dan bisa dicicil. 3. Lelang. 4. Amplop ibadah Pesta Gotilon saat kebaktian. 5. Proposal eksternal dan internal untuk Pesta Gotilon. 6. Olop-olop saat perayaan. Karenanya, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus dari hati yang bersukacita dan penuh syukur kepada Allah kita, marilah
memberikan persembahan gotilon kita sebagaimana firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Maleaki. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, bawalah persembahan syukurmu ke hadapan Allah Maha Pemurah benar, buah yang terbaik dari ladang pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.